kematiannya itu kurang lebih hampir setengah kandang. Dan posisi itu menang. Kenapa? Kalau SOP-nya salah, penanganannya salah, satu kandang habis. Harusnya habis. Jadi di situ yang saya terapkan adalah saya nyuapin dari maghrib sampai selesai jam 3 subuh. Setiap hari, Mas. Jadi saya tangkap satu, saya suapin, dan dia tidak boleh ada yang keluar kandang. Jadi di dalam kandang aviari itu saya belikan kandang-kandang peranjen Bangkok, saya masukkan semua, jadi kayak rumah sakit massal tuh. Jadi setiap satu ekor itu semua satu kandang. Jadi saya ambil satu, saya suapin, kenyang, masukin lagi sampai jam 3 subuh selesai. Itu saya rutin lakukan setiap hari, karena tadi itu ketika penyakit apapun, poin yang harus pertama dilakukan adalah makan kenyang, makan kenyang. Jangan sampai dia nggak kenyang, karena dia sedang berkelahi dengan virus di dalam tubuhnya dia. Daya tahan tubuhnya harus kuat. Nah, kuat itu harus makan. Nah, selain kebersihan, kita juga harus hitung kelembapan. Ketika terjadi kelembapan, kita harus berpikir. Kebetulan di belakang ini adalah kandang-kandang saya yang di sini, kan ada beberapa titik kandang, Mas. Nah, kebetulan yang di sini ini kandangnya cukup tidak ideal. Di belakang ini bekas sawah, bekas kolam, yang akhirnya ketika hujan di belakang ini banyak genangan, membuat titik resapan di mana-mana. Tujuannya ketika ada hujan turun, air itu masuk ke dalam resapan dan bakteri ada di dalam resapan, tidak ada di permukaan. Nah, jadi intinya kebersihan, kelembapan itu penting banget, harus dihitung. Di sisi lain kita juga harus menjaga makan dan idealnya itu kehangatannya. Ketika dia masih kecil harus kita taruh di tempat yang memang perawatan atau pembesaran yang lebih hangat. Jadi intinya SOP itu sebenarnya bisa kita logikakan mana yang baik, mana yang enggak. Sayangnya kadang-kadang logika kita itu rusak ketika terjadi kepanikan. Kan contoh nyuwun sewu kayak Mas Bindara kan lagi sakit terus dijemur, ya kan. Mungkin yang dipakai adalah dijemur biar anget, biar matahari kan mengandung vitamin D yang bagus dan sebagainya. Itu benar, Mas, tapi kita harus pakai logika juga. Kalau sakit itu biasanya meriang, kena angin itu waduh nggak kuat, ya kan, atau mungkin kena matahari dikit rasanya kayak kebakar dan sebagainya. Nah, jadi ketika ada ayam sakit, kita itu harus yang merasa sakit. Sekali lagi, SOP itu paling sederhananya adalah logika akal sehat. Jadi kita harus menggunakan akal sehat untuk manajemen kandang yang ideal. Mungkin pertanyaan selanjutnya berkaitan mengenai burung onta ya, Om ya. Kalau burung onta itu usia produksinya berapa tahun atau berapa bulan itu? Burung unta itu usia produktif itu 2 tahun, usia matang 3 tahun. Sama seperti merak, Mas. Jadi pada prinsipnya itu hewan liar, hewan eksotis, hewan liar itu memiliki siklus yang hampir sama. Merak, pisen, atau mungkin burung-burungan hutan, burung unta, itu semua punya siklus yang hampir sama, punya musim kawin, usia produktifnya juga ada, jadi hampir sama semua, Mas. Jadi kalau jenengan bisa melihara ayam hutan satu atau ayam pisen satu, artinya sebenarnya jenengan juga bisa melihara yang lain, karena sistemnya hampir sama, tinggal copy paste aja, tinggal diaudit ulang atau diedit ulang. Oh, ini lebih besar, oh ini lebih kecil hewannya, cuman gitu aja. Tapi prinsipnya hampir sama sebenarnya, penyakitnya sama, cara ternaknya sama dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya nih, Om. Ini kan burung unta import nih. Iya. Nah, dulunya import. Oh, dulunya import. Itu anakan F1-nya itu apa ada perbedaan di bobot ataupun di posturnya, Om? Jawabannya abu-abu banget. Misalnya contoh saya jawab, itu besar kecil makhluk hidup bisa karena faktor genetik. Oh iya. Ya kan, itu satu. Terus besar kecil makhluk hidup bisa karena makan. Dan besar kecil makhluk hidup itu juga bisa karena iklim. Nah, pertanyaannya misalnya nih, saya kebetulan, Mas ya, kebetulan yang saya pelihara, yang saya ternakan gede-gede, misalnya. Kemungkinan mana nih? Apakah yang saya punya itu kebetulan genetiknya memang babonnya gede-gede, posturnya gede-gede, atau apakah pakan saya sangat bagus, atau apakah iklim di Indonesia memang menunjang
hewan itu akhirnya merubah metabolismenya dia daripada di Afrika yang gersang. Akhirnya karena di Indonesia banyak makanan, lebih sejuk, lebih lembab, akhirnya menyebabkan dia akhirnya berubah metafisiknya menjadi lebih besar. Kita kan nggak tahu, Mas. Ya, jadi saya nggak bisa jawab itu karena itu harus penelitian luar biasa. Karena faktornya bisa karena genetik, bisa karena makan, bisa karena iklimnya mempengaruhi fisiknya, gitu. Kalau itu saya nggak tahu, Mas. Cuman ada perbedaan lokal dan impor itu lebih ke adaptasinya. Kalau yang lokal pasti dia sudah adaptasi dengan lingkungan sekitar, karena dia sudah KTP sini. Terus yang lokal juga memiliki perbedaan lebih cerah, lebih cerah. Saya nggak tahu karena di Indonesia baru ini yang berhasil, Mas. Jadi saya tidak punya referensi apakah di tempat lain itu sama seperti kasus-kasus di sini, karena di tempat lain nggak ada yang berhasil. Ya kan, nggak ada yang berhasil. Adapun berhasil cuman kebetulan. Ada beberapa teman yang berhasil. Saya juga pernah berhasil, pernah. Saya tanya lagi, sekarang gimana? Udah nggak pernah jadi lagi. Berarti kebetulan. Nah, sesuatu yang kebetulan itu ya tadi itu pas kebetulan dia sistemnya benar semua, akhirnya kebetulan jadi, terus besoknya dia merubah cara melihara, entah makannya, meliharanya, atau cara menetaskannya sebagai berubah, akhirnya nggak jadi. Dan dia tidak mempelajari itu. Nah, kebetulan kita di sini kan kita pelajarin semua, Mas. Jadi kita akan menerapkan SOP yang sama, entah kita berhasilnya zaman kapan, terus sampai masa depan, kita akan memakai sistem yang sama. Beda sama teman-teman yang kebetulan. Kebetulan waktu itu, Mas pakannya pakai ini, ya kan. Akhirnya ketika sekarang ditanya, mereka nggak tahu sebenarnya kenapa kok bisa produksi saat itu. Karena kebetulan dan mereka tidak mempelajari kebetulan itu. Gitu. Jadi kita nggak punya referensi teman untuk diskusi kenapa kok burung unta di sana gagal, di sini gagal. Kenapa? Nah, itu akhirnya kita kekurangan literasi. Karena kita cuacanya cukup kurang bagus ya di Indonesia untuk burung unta, karena burung unta itu butuh tempat yang kering sekali, jarang hujan. Nah, sedangkan kita hampir setiap hari hujan, kalaupun tidak hujan, kelembapan kita masih tinggi. Nah, itu yang menyebabkan burung unta itu sulit sekali untuk bisa produksi di Indonesia. Faktor penyebab terjadinya gagal menetas burung unta itu kan banyak ya, Om ya. Mulai dari mesin penetasnya, jika menggunakan mesin penetas, bisa dari bakterinya karena pori-pori cangkang burung unta besar. Faktor yang terbesarnya itu apa, Om? Bisa ini enggak ya? Disimpulkan gitu loh. Faktor terbesarnya kembali lagi ke top skor ya. Top skor. Jadi kegagalan burung unta itu top skornya adalah banyak sekali burung unta tidak terbuahi, telur burung unta tidak terbuahi. Jadi kegagalan telur burung unta itu top skornya karena jantannya tidak memiliki kemampuan untuk membuahi si betina. Betina bertelur karena makanannya tercukupi, kalsiumnya bagus, mineralnya bagus, kaliumnya bagus, fosfornya bagus, dan seterusnya bagus. Tapi jantannya tidak membuahi. Akhirnya dia bertelur tapi tidak fertil. Itu top skornya. Nah, berikutnya kegagalan berikutnya adalah iklim di Indonesia berbeda dengan di Afrika. Jadi sekalinya keluar, pluk, itu sudah terserang bakteri. Pori-pori burung unta ini besar banget. Jadi bakteri ini langsung masuk dengan mudahnya. Nah, itu faktor kedua. Makanya banyak sekali kalau jenengan lihat konten-kontennya Mas Irfan Hakim atau beberapa teman-teman yang melihara burung unta, itu pasti telurnya mengalami pembusukan dan baunya minta ampun. Karena tadi itu dia kerasukan bakteri. Nah, bakteri sudah masuk, menggerogoti di dalamnya dan tinggal nunggu pembusukan saja. Nah, pembusukan di telur burung unta itu nggak butuh waktu lama, Mas. Misalnya kita taruh nih, 1 minggu itu sudah busuk, sudah kopior, baunya sudah kayak bangkai. Nah, itu kesalahan-kesalahan dari awal ngambil telurnya, terus menetas telurnya dan sebagainya. Itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu. Karena memang di Indonesia belum ada yang berhasil, dan kalaupun berhasil seperti saya juga tidak terlalu membuka banyak informasi, karena memang kita masih mempelajari, takutnya informasi kita itu salah yang akhirnya menyebabkan orang lain ikut salah. Jadi kita hanya
menjelaskan apa yang pernah kita lakukan saja dan kita tidak mau terlalu jauh karena kita saat ini sedang bekerja sama dengan UGM untuk mematenkan mesin tetas telur burung unta. Terus kita juga penelitian pakan-pakan yang ideal untuk burung unta apa. Kita juga melakukan penelitian apa sih yang menyebabkan atau bagaimana caranya biar telur burung unta itu tidak mudah terserang bakteri dan sebagainya. Kita sedang riset, kita sedang melakukan penelitian dengan teman-teman UGM, Fakultas Peternakan dan Biologi, Mas. Ya mungkin kedepannya kita akan ketika kita sudah menemukan itu semua dan hak cipta sudah ada dan juga sudah kredibel ya, karena akademisi juga turun di sana. Jadi kita bukan hanya cari ini, ya kan? Nah, kita sudah paten tuh di situ. Akhirnya mungkin itu kita akan share ke teman-teman bagaimana cara ternak burung unta versi Indonesia, karena memang di Indonesia itu spesial, bakterinya banyak, penyakitnya banyak, dan yang terutama curah hujannya tinggi. Mau tanya lagi Om, Monggo, saya kan silakan. sempat lihat di postingan, kalau nggak salah postingan jenengan, Iya. anak burung unta itu lehernya kayak menggembung gitu Om. Iya. Itu kenapa Om? Bisa dijelasin? Makhluk hidup baru lahir itu mayoritas seperti itu. Contoh seperti bayi ya teman-teman ya. Jadi bayi itu ketika baru terlahir dia itu lebih gemuk daripada 1 minggu setelah dia lahir. Oh iya. Karena dia masih membawa protein dari ari-ari. Dia di dalam rahim ibu itu atau di dalam cangkang telur itu dia juga penuh dengan air kan, penuh dengan air dan sebagainya. Jadi menggelembung itu menurut saya ya, karena saya bukan akademisi, tapi menurut saya itu bawaan atau itu normal ketika bayi baru lahir. Jadi itu masih kadar airnya masih tinggi lah. Jadi burung unta itu setelah 1 minggu itu mengurus. Jadi dia mengecil karena memang 1 minggu awal dia nggak makan karena dia masih membawa sel telur kuning telur. Jadi dia 1 minggu awal itu dia netas itu dia nggak makan. Penggelembungan itu biasanya terjadi karena kalau di manusia mungkin air ketuban ya, air ketuban, terus protein yang masih ada di dalam tubuhnya dia. Jadi itu bukan masalah sih, itu normal buat saya. Pertanyaan selanjutnya Om, kalau burung unta atau ostrich itu memiliki jenis-jenis lain atau tidak?